Alhamdulillahilladzi farrada alaina bisyam. Salatullah wa salamuhu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal hikam. Pemirsa Al-Hidayah TV yang berbahagia, Syahrul Ramadan, syahrun awaluhu rahmatun wa awsatuhu magfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, berbicara mengenai bulan suci Ramadan, maka ini berbicara juga tentang hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada setiap muslim dan mukmin. Bahagianya kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, terlebih diberikan hidayah untuk bisa beribadah secara total, secara maksimal. Hidayah ini juga penting bagi kami karena kami sedang mengembangkan channel Al-Hidayah TV. Mohon saudara, teman, rekan, sahabat dan seluruh muslimin, mari bantu kembangkan channel kami dengan cara subscribe Al-Hidayah TV. Semoga jempolnya, satu kliknya bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke tema pokok, bahwa hidayah itu senantiasa kita minta. Senantiasa kita minta kepada Allah dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Dalam berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Maka hidayah menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita sebagai mukmin. Karena setiap orang yang diberikan hidayah, hidupnya akan terbimbing. Hidupnya akan dalam peliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang terbimbing, maka akan memperoleh hikmah, akan memperoleh kebijaksanaan, akan memperoleh nilai filosofis spiritualitas, akan mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana kita memperoleh filosofis, memperoleh hikmah, memperoleh kebijaksanaan itu di bulan Ramadan? Maka mohon izin kami pada kesempatan hari ini membawakan sebuah beberapa aspek tentang bagaimana kita memperoleh hikmah atau filosofis Ramadan. Pertama, dalam wilayah sejarah. Kita diinformasikan dalam Al-Quran bahwa puasa juga diwajibkan, dipardukan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Sesuai informasi, kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa puasa juga dipardukan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Lalu bagaimana bentuknya, jumlahnya, dan ketentuannya? Itu tidak cukup direkam jelas oleh para ulama, oleh para sejarawan. Tapi paling tidak saya mencatat 4 tahapan penting dipardukannya puasa Ramadan. Pertama, pada awalnya Nabi Muhammad dipardukan hanya puasa Asyura pada tiap 10 Muharram, dan hukumnya wajib. Selain itu adalah puasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa tengah bulan, Ayyamul Bid, itu hukumnya sunnah. Hanya Asyura yang wajib. Di tahapan kedua, Allah mempardukan, mewajibkan puasa 1 bulan penuh, yang itu ditakdirkan hadir di bulan yang sangat panas, yang sangat gersang, dan sangat penuh dengan perselisihan, karena pada waktu itu orang Arab gemar berperang. Maka disebutlah Ramido yarmidu Ramadan. Kewajiban itu jatuh pada bulan Ramadan. Kebiasaan orang Arab menyebut nama bulan sesuai konteks kejadiannya. Di tahap ketiga, Allah mempardukan puasa Ramadan otomatis menasah, menggantikan kewajiban puasa Asyura menjadi sunat saja, dan mempardukan
puasa Ramadan 1 bulan penuh. Di tahapan terakhir, puncaknya Nabi Muhammad mensyiarkan, mendakwahkan kewajiban puasa berlandaskan Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, apa kira-kira hikmah dari sejarah itu? Hikmah yang bisa kita ambil, filosofi spiritualitas yang bisa kita dapatkan adalah sistematis dan juga bertahap. Dalam hidup ini kita butuh proses. Harus kita tempuh proses secara bertahap sesuai dengan aturan. Dalam istilah fikih disebut dengan tartib. Ya, maka hikmah yang besar ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa hidup dalam keteraturan. Fa iza farugta fansab. Selesai mengerjakan satu, kerjakan yang lain. Itu hikmah yang bisa diperoleh dari sejarah tentang puasa Ramadan. Berikutnya, hikmah atau filosofi spiritualitas yang dapat kita ambil dari puasa Ramadan adalah analisis kata. Analisis secara semantik, pragmatik tentang kata saum, siam, dan Ramadan. Ternyata ini tidak kalah menarik loh. 3 kata ini menyimpan hikmah yang luar biasa jika kita mendalaminya, menganalisisnya secara seksama. Pertama, kata saum dan siam ini nyaris sama. Bahkan artinya juga sama, yaitu al-imsaku, setiap pekerjaan menahan diri. Bahkan bentuknya adalah masdar dari kata soma yasumu. Keduanya bermakna masdar. Nah, tapi menurut Abu Hilal Al-Ashkari dalam Mu'jam Mufahras li Al-Fadil Quran, setiap perubahan kata, perubahan huruf itu pasti mengisyaratkan perubahan makna. Maka ada hikmah ini yang bisa kita ambil dari 2 kata tersebut. Dalam Al-Quran yang menyebut puasa adalah saum dan siam. Saum disebutkan 1 kali, yaitu dalam Quran surah Maryam ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Ini isyarat tentang kisah Siti Maryam. Hanya saja para mufasir pada umumnya menafsirkan, mengartikan saum di sana adalah as-sumtu, yang berarti diam, menahan diri dari berbicara, bukan berpuasa. Maka ini maknanya sangat umum. Saum sangat umum. Berbeda dengan kata siam, disebutkan 7 kali pada 7 kali dalam Al-Quran. Ya, maka isyarat yang paling terkenal adalah Quran surah Al-Baqarah 183, yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Isyarat yang digunakan adalah siam, karena asyam bermakna spesifik, berpuasa secara fikih sesuai syarat rukun dengan niat dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Maka dapat disimpulkan bahwa siam bermakna khusus, bermakna spesifik. Bahkan secara wajan fi'il, siam itu bermakna fi'alun, yaitu melibatkan makna mujahadah. Jadi dapat dipastikan siam itu adalah usaha, upaya yang penuh dengan kerja keras dan terencana. Buktinya apa? Ketika kita akan berpuasa, maka direncanakan dari mulai niat saja. Niat itu dilakukan sejak malam hari, berarti itu menunjukkan isyarat puasa yang terencana. Bahkan ini betul tidak, ibu-ibu kalau masak ini ya, disiapkan dari pagi bahkan siang ya, untuk buka dan sahur sekaligus. Ini menunjukkan bahwa penuh persiapan, penuh perjuangan untuk melakukan ibadah siam. Simpulannya adalah bahwa makna siam lebih spesifik kepada ibadah puasa secara fikih. Berbeda dengan saum, lebih umum. Berpuasa ya
itu bukan hanya melibatkan menahan lapar dan dahaga saja, tapi banyak hal juga yang harus kita puasakan diri. Ya, puasa dari berbicara yang kotor, puasa dari sifat-sifat buruk dan lainnya. Maka hikmah yang bisa kita ambil dari kata puasa, dari kata saum dan siam adalah berusaha menahan diri dari sifat-sifat yang tercela dan juga membiasakan diri untuk terus berlaku istiqomah dalam kebaikan. Itu hikmah kedua dari kata puasa. Berikutnya tak kalah menarik juga dari analisis kata Ramadan. Berakar dari kata romido yarmido. Menurut Ibnu Katsir adalah min syiddatir ramda ay al-khum, karena sangat panasnya cuaca. Al-Qurtubi juga menyebut yarmidu dzunub bil a'mali sholihat, melebur, menghapus kesalahan-kesalahan dengan amal saleh. Ini isyarat menurut Al-Qurtubi. Sementara menurut Prof. Quraisy Shihab, salah satu mufassir Indonesia, bahwa Ramadan artinya membakar atau mengasah. Dapat kita perkecil, persempit makna Ramadan, paling tidak adalah upaya untuk berusaha membakar kesalahan-kesalahan kita dan menggantinya dengan kebaikan, menghapus keburukan-keburukan kita dan mengasah amal soleh kita, mengasah keterampilan-keterampilan kita. Secara konteks sejarah, bahwa Ramadan ini juga berlaku di umat sebelum umat Nabi Muhammad, karena kondisinya sangat panas, sangat gersang, sangat mencekam, dan kewajiban puasa jatuh di bulan itu mengisyaratkan banyak hikmah yang bisa kita ambil. Dalam berpuasa kita juga senantiasa menahan dahaga, menahan lapar yang sangat. Ini menimbulkan kepekaan, menimbulkan sifat yang baik terhadap sesama. Sehingga dari kata Ramadan ini mengambil hikmah, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha menahan hawa nafsu, mengoptimalkan potensi diri, juga mengasah keterampilan diri sehingga menjadi muslim yang optimal, menjadi muslim yang paripurna. Nah, itu beberapa hikmah yang bisa kita peroleh dari berjalannya puasa Ramadan. Secara konteks sejarah kita diajarkan untuk hidup secara teratur, hidup secara sistematis. Dari konteks saum dan siam kita diajarkan untuk bisa berlaku menahan diri dari segala macam hal perbuatan yang bisa merusak diri kita, dari berbagai godaan, dari berbagai ancaman. Kita berusaha panca indera ini ditahan dari yang bukan peruntukannya. Sementara dari kata Ramadan mengambil hikmah bahwa kita juga berupaya di bulan Ramadan ini untuk membakar sifat-sifat syaitonia, sifat-sifat setan, kemudian menghapus keburukan kita dengan amal soleh, juga mengasah keterampilan kebaikan kita. Nah itu pemirsa Al-Hidayah Tip yang berbahagia, jika suka dengan video ini jangan lupa like, komen dan share. Dan juga kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hidayah sudah membuka 3 prodi, yaitu prodi PBA, Pendidikan Bahasa Arab, prodi IKT, Ilmu Quran dan Tafsir, kemudian FIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Kami sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru. Mari bergabung menjadi bagian dari STIT Al-Hidayah. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi bekal hikmah, menjadi bekal filosofi spiritual dalam kehidupan kita yang meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.